Pernah nggak lu ngerasa capek banget kerja pagi, pulang malam, taat bayar pajak, tapi pas lihat berita, lu merasa duit negara kayak dibakar gitu aja? Bukan soal programnya yang jelek, tapi baunya yang amis, ya. Hari ini kita bicara soal uang 1,2 triliun rupiah yang keluar setiap hari di tahun 2026 ini. Kalau lu ngerasa hidup lu makin berat, tapi ada segelintir orang yang makin kaya mendadak, lu perlu nonton ini sampai habis. Karena bisa jadi lu yang bayar, mereka yang pesta. Hari ini kita bakal bedah program makan bergizi gratis atau MBG, tapi gua nggak akan bahas soal gizi atau menu makannya, itu urusan ahli gizi. Gua mau ajak nalar lu buat melihat apa yang ada di balik layar. Kita bicara soal anggaran 335 triliun rupiah di tahun 2026. Ini bukan uang kecil, ya. Dan yang bikin gua resah bukan cuma soal angkanya, tapi cara uang itu dialirkan. Ada pola-pola struktural dan aturan main baru yang seolah-olah didesain buat mempermudah bagi-bagi kue. Kita akan bedah siapa yang cuan, kenapa aturannya dibuat longgar, dan kenapa narasi kesejahteraan rakyat seringkali cuma jadi kedok buat keuntungan korporasi atau kelompok tertentu. Masuk ke aspek anggarannya dulu, biar kita sadar posisinya. Tahun 2025 kemarin, anggarannya cuma 71 triliun. Tahun 2026 melonjak 471% jadi 335 triliun rupiah. Coba bayangin, dalam sehari negara harus ngeluarin 1,2 triliun. Pertanyaannya, duit segitu banyaknya lari kemana? Apakah beneran masuk ke perut anak sekolah dan ibu hamil atau bocor di tengah jalan? Ironisnya, kita lihat fenomena yang bikin nyesek. Lu pasti pernah lihat berita viral soal gaji pencuci tray atau nampan di dapur MBG yang angkanya bisa jauh di atas gaji guru honorer yang cuma dibayar 300.000 sebulan. Ini nunjukin ada ketimpangan prioritas yang nggak masuk akal. Ya, di satu sisi kita teriak soal pendidikan, di sisi lain kita guyur duit gila-gilaan ke program logistik. Seringkali ini karena pemerintah lebih suka proyek fisik yang perputaran uangnya cepat dan terlihat dibanding investasi SDM jangka panjang. Tapi bahayanya nyata, ketika uang ratusan triliun berputar cepat, pengawasannya seringkali kedodoran. Sekarang kita bedah isi kepalanya, atau dalam hal ini, aturan mainnya. Ini bagian paling krusial. Biasanya, proyek pemerintah yang nilainya jumbo itu wajib lewat tender. Tujuannya apa? Biar kompetitif, biar transparan, biar negara dapat harga terbaik. Tapi coba lu cek LKPP nomor 2 tahun 2025. Di situ ada celah yang ngeri banget. Kepala Badan Gizi Nasional diizinkan menggunakan metode penunjukan langsung untuk vendor atau penyedia layanan. Lu paham kan artinya penunjukan langsung? Artinya nggak perlu adu harga, nggak perlu adu kualitas secara terbuka. Kepala badan atau pejabat pembuat komitmen bisa bilang, oke, PTA, kamu yang kerjain. Alasannya klise, darurat, butuh cepat, menyangkut perut rakyat. Tapi nalar kita harus jalan. Penunjukan langsung di proyek senilai 335 triliun adalah karpet merah buat nepotisme. Ini membuka peluang bagi pemain titipan. Pihak yang punya akses ke kekuasaan, bukan yang punya kompetensi terbaik yang bakal menang. Jadi kalau lu tanya siapa yang cuan, ya mereka yang punya nomor telepon orang dalam. Bukan UMKM murni yang berjuang dari nol. Ini soal akses, bukan kualitas. Masuk ke aspek sosiologi dan kejadian di lapangan. Narasi yang dibangun kan indah banget. Memberdayakan UMKM, ekonomi kerakyatan berputar. Tapi fakta di lapangan seringkali jauh panggang dari api. Kita lihat kasus di Bandung Barat atau di Kalibata. Banyak vendor atau dapur umum yang mundur, bahkan bangkrut. Kenapa? Karena mereka nggak dibayar. Ada yayasan-yayasan perantara, sebut saja middleman, yang mengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Uang dari negara turun ke yayasan ini, tapi macet saat mau turun ke vendor catering atau penyedia bahan baku. Ada kasus penggelapan dana hampir 1 miliar, ada vendor yang modalnya udah keluar ratusan juta tapi tagihan nggak cair. Ini pola klasik. Di atas kertas, anggarannya terserap. Di realita, vendor kecil yang mati.
Terus siapa yang untung? Ya, si perantara tadi. Yayasan atau badan usaha yang ditunjuk langsung, yang tugasnya cuma mindahin duit dari tangan kanan ke tangan kiri, sambil ngambil fee manajemen yang gede. Sementara resiko keracunan massal, yang udah ribuan insiden kejadian di 2025, itu ditanggung sama anak-anak yang makan dan vendor kecil yang masak. Vendornya diperas, kualitas makannya turun, anak-anak jadi korban. Bahayanya nyata, bukan cuma soal duit, tapi soal nyawa. Jadi, kalau kita tarik benang merahnya dari sisi ekonomi politik, siapa yang sebenarnya diuntungkan dari program ini? Jelas, bukan rakyat kecil yang cuma dapat makan siang gratis, tapi kualitasnya dipertanyakan. Dan jelas bukan vendor kecil yang cash flow-nya dicekik. Yang cuan adalah mereka yang berada di lingkaran pengadaan. Para agregator, yayasan pelaksana yang mendadak, muncul entah dari mana, dan tentu saja oknum pejabat yang punya wewenang menunjuk langsung vendor-vendor tersebut. Seringkali ini karena desain programnya memang top down, dibuat seolah-olah untuk rakyat, padahal mekanismenya sentralistik banget. Dana 335 triliun ini adalah bancakan raksasa yang legal secara aturan karena LKPP tadi, tapi cacat secara moral. Kesimpulannya, program makan bergizi gratis ini bukan sekadar soal ngasih makan. Ini soal pergeseran anggaran negara secara masif yang kalau kita nggak awasi, bakal jadi skandal korupsi terbesar di dekade ini. Nalar kita harus tetap tajam, jangan sampai kita terlena sama kata gratis. Di dunia ini nggak ada yang gratis. Kita, rakyat, yang bayar lewat pajak, lewat utang negara yang numpuk. Kalau lu peduli sama duit pajak lu, atau lu punya pengalaman ngeliat ketidakberesan program ini di daerah lu, coba drop di kolom komentar, kita diskusi, kita pantau bareng-bareng. Karena kalau bukan kita yang berisik, mereka bakal makin tenang mainnya. Gua nalar santai, cabut dulu.